Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau lebih dekat lagi kepadamu, bersekutu denganmu. Engkau Bapa yang baik, Engkau akan memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Hari kita akan sama-sama buka di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Sebenarnya satu perikop ini kita baca atau yang menjadi pembahasan kita. Tapi saya ingin fokus dulu dari ayat 1 sampai 4. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, saya akan baca, Bapak Ibu bisa baca, mengikuti di rumah masing-masing ya. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan cerita ini ya. Dengan kisah gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Kenapa disebut gadis yang bijaksana dan
gadis yang bodoh. Karena ada sesuatu hal yang tadi sudah kita sama-sama tahu dari pembacaan bahwa yang 5 adalah gadis yang membawa pelita plus cadangan minyaknya, gitu ya. Ya memang minyak itu sangat penting sekali bagi pelita yang berbahan bakar minyak, gitu ya. Bagi gadis yang bodoh, ini juga membawa minyak. Membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Jadi mereka sama-sama membawa pelita yang menyala, pelita yang berfungsi, tetapi bedanya yang satu bawa minyak, yang kelima tidak bawa. Jadi saya ulangi, yang kelima yang bijaksana plus bawa minyaknya, yang kelima tidak bawa cadangan minyaknya. Maka disebut sebagai gadis-gadis yang bodoh. Dan di dalam cerita itu kita sama-sama sudah pernah mendengarnya dan kita mungkin sering tahu persis bagaimana jalan ceritanya, bahwa gadis-gadis ini mengalami satu persoalan. Apa persoalannya? Karena waktu itu mereka adalah orang-orang yang bertugas menyongsong mempelai pria. Tetapi mempelai itu tidak datang-datang. Singkat cerita mereka ketiduran. Otomatis pelita yang berbahan bakar minyak tadi itu akan lambat laun minyaknya akan habis. Nah kalau sudah habis pasti mati. Singkat cerita juga diceritakan di dalam firman Tuhan, akhirnya gadis-gadis yang bodoh ini sadar bahwa pelitanya tidak bisa menyala. Dan dia berusaha bagaimana supaya pelitanya itu bisa menyala dengan cara meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana untuk membagi minyaknya. Otomatis juga yang bijaksana ini berpikir, wah kalau saya bagi, ya kalau cukup, kalau enggak, wah ini resiko ini sesuatu yang serius. Singkat cerita mungkin gadis-gadis yang bijaksana tidak mau membagikannya, tapi memberikan jalan keluar. Mumpung masih ada waktu, beli aja di luar, cari di luar. Dengan begitu, mereka juga akan mendapatkan minyak dan mereka bisa menyongsong mempelai bersama-sama dengan yang gadis-gadis yang bijaksana tadi. Tapi sayang, ketika mereka sudah mendapatkannya, pintu sudah tertutup. Mempelainya sudah datang. Saudara, dari cerita ini kalau kita renungkan ada banyak hal sih yang bisa kita pelajari. Saya tidak ingin membahas secara menyeluruh, tetapi ada satu bagian yang kita akan renungkan. Ada banyak kesempatan-kesempatan di dunia ini yang bisa kita peroleh. Sebagai manusia, ketika kita beraktivitas di dalam dunia ini, ada banyak kesempatan-kesempatan yang datang dalam hidup kita. Tetapi ada banyak juga dari kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini tidak bisa bijaksana. Tidak seperti gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi justru kebanyakan mereka bertindak seperti gadis-gadis yang bodoh. Kalau dalam cerita ini adalah yang 5 menyediakan cadangannya, yang 5 tidak menyediakan cadangan minyaknya. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi kesamaan dalam kehidupan orang percaya yang mungkin seringkali kita ini dikategorikan gadis-gadis yang bodoh? Begini saudara, kalau kita renungkan kenapa gadis-gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan minyak, itu mungkin banyak argumentasi ya. Kalau kita tanya sendiri kepada orangnya, mungkin dia mengatakan, nah mungkin kan keperluannya cuma singkat. Nah setelah itu kan selesai sudah, cukup kok ini. Mereka berpikir secara
pemikirannya, secara dagingnya, secara kalkulasi kemanusiaannya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa kalau ada sesuatu ke depannya. Sehingga mereka tidak menyiapkan itu. Atau mungkin sebenarnya dia bisa menyiapkan itu. Tetapi mungkin ada banyak hal yang membuat mereka tidak menyiapkan minyak itu. Ya mungkin menunda gitu ya. Artinya sebenarnya ada banyak waktu sebelum mereka berangkat. Mereka bisa mempersiapkan segalanya. Tapi karena dia gampang, cuma minyak, tinggal bawa, tinggal ngambil. Jadi dia menunda pekerjaan sehingga mungkin kelupaan. Tadi sudah saya siapkan, tapi ketinggalan. Dan sebagainya. Saudara, ada banyak argumentasi yang bisa kita ungkapkan dari segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Seringkali mungkin kita ketemu sama seseorang dan orang itu menegur dengan kasih, "Loh Pak, kemarin kok gak datang ibadah?" Kita berargumentasi inilah itu dan sebagainya. Ada banyak kesempatan, ada banyak undangan-undangan, ada banyak hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita menunda. Atau mungkin kita tidak bijaksana dalam menyikapi apa yang Tuhan sudah tawarkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Saudara, kalau saudara adalah pribadi yang seperti itu, maka saudara adalah seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak bijaksana. Yang menganggap bahwa setiap undangan, setiap kesempatan, setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, tapi saudara tidak menanggapinya dengan bijaksana. Misalnya ketika saudara diundang untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, entah itu lewat pendeta saudara, entah itu lewat teman-teman atau saudara atau keluarga. Masih kita jumpai orang yang menganggap besok minggu masih ada. Lusa masih ada. Ya memang kita tidak bisa memaksa. Ketika ada orang memutuskan untuk meresponi undangan, meresponi tawaran Tuhan secara tidak langsung yang disampaikan kepada hamba Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kembali lagi bahwa kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka ada sesuatu yang fatal kalau kita memilih untuk menunda, kita memilih untuk tidak bijaksana. Kita memilih seperti yang justru kita anggap itu benar menurut pemikiran manusia kita. Contoh misalnya saudara, ya puji Tuhan di gereja kita diajari untuk tahun ini mengucap syukur, bersyukur. Dari awal tahun mungkin kita sudah belajar dari Bapak Gembala bagaimana dijelaskan tentang mengucap syukur. Kita sudah mendengar dengan baik, kita sudah mendengar dengan jelas, karena sudah dijelaskan begitu luar biasa di tempat ini. Nah, bagaimana sebagai orang-orang yang mendengar tentang tema mengucap syukur? Apakah kita sudah meresponinya dengan baik? Dan kita sudah melakukannya setiap kita bangun pagi, setiap kali kita diberi kesempatan untuk hidup. Apa yang keluar dari mulut kita? Apakah kita mengucap syukur atau justru melakukan hal yang lainnya?
Kalau saudara termasuk orang yang, oh iya Pak, saya sekarang belajar. Tiap pagi saya mulai mengucap syukur. Nanti kalau saya ketemu masalah, saya mulai mengucap syukur. Saya diberkati Tuhan mengucap syukur. Pokoknya sekarang saya terapkan untuk mengucap syukur. Ya puji Tuhan. Berarti saudara adalah masuk dalam kategori gadis-gadis yang bijaksana. Saudara benar-benar mempersiapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan dampaknya apa? Coba nanti kita akan lihat. Tapi kalau justru saudara seperti gadis-gadis yang bodoh, saudara dengar suara Tuhan yang disampaikan kepada gembala di gereja saudara. Untuk saudara tahun ini harus mengucap syukur. Belajar mengucap syukur, melakukan untuk tindakan mengucap syukur. Tapi saudara menunda, ya nantilah. Kalau saya diberkati Tuhan, saya syukuran. Kalau nanti diberkati Tuhan, saya baru mengucap syukur. Saudara, kalau saudara melakukan itu enggak salah juga sih. Tapi Tuhan pengen, seperti yang difirmankan, mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita sama-sama belajar untuk bijaksana. Siapapun kita. Mau jemaat Tuhan, mau hamba Tuhan. Tahun ini Tuhan ingin kita mengucap syukur. Mungkin belum ada sesuatu dasar untuk kami atau kita mengucap syukur. Ya dasarnya sebenarnya sudah jelas. Karena Tuhan ingin kita mengucap syukur. Ya sudah, lakukan aja. Jangan sampai kita seperti gadis-gadis yang bodoh. Kenapa? Coba kalau kita lihat di ayat yang terakhir dalam pasal 25, maksud saya dalam perikop ini, dikatakan demikian. Di ayat 11 mulai. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Kalau kita baca dari tema gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Tidak ada kesempatan lagi. Bagaimana dengan kita ketika kita diberi kesempatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak meresponi dengan baik. Kita menunda-nunda. Maka berkat itu pun juga akan tertunda. Pagi hari ini, saya ingin kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, jangan menunda-nunda. Lakukan apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan dan saya kerjakan. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami boleh meresponi akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami tidak menunda-nunda akan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami semuanya. Dan kami pasti menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Inilah pengucapan syukur kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.